Selamat berjumpa para pemirsa sekalian. Saya Ana Agung Istri Hariningrat, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, yang mana isinya ini adalah koneksi antar materi tentang tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dalam rangka memajukan segenap potensi yang dimiliki para siswa. Kelancaran proses belajar mengajar tentunya didukung oleh partisipasi dan kehadiran guru. Guru merupakan pemimpin pembelajaran yang menjadi penggerak bagi para siswanya agar kegiatan bisa terlaksana secara maksimal. Sebagai pemimpin pembelajaran, sudah pasti guru harus melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang pastinya berpihak pada siswa. Selama proses pembelajaran, tentunya ada berbagai permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran bisa menentukan arah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan psikologis siswa atau psychology well-being. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan sistem among, yaitu berdasarkan pada prinsip asah, asih, dan asuh. Di samping itu, pendidikan juga memiliki 2 poin penting, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana kodrat zaman ini berhubungan dengan kemerdekaan para peserta didik. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam melaksanakan pembelajaran, guru yang dalam hal ini sebagai seorang pemimpin harus menerapkan sistem among, yang mana guru harus menerapkan sistem menuntun agar mampu mendorong tumbuh kembangnya potensi para siswa. Oke, mari kita lanjutkan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun Pratap Triloka dalam pendidikan sebagai sistem among yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama Ingarsa Sungtulada, yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarsa, dan yang terakhir adalah Tuduri Handayani. Ingarsa Sungtulada maknanya adalah seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. Ingmadia Mangunkarsa bermakna seorang guru menjalin komunikasi yang baik dengan muridnya. Dan Tuduri Handayani yaitu peran guru sebagai motor penggerak yang memotivasi serta mendorong muridnya berkembang sesuai potensinya. Kaitannya dengan pengambilan keputusan, guru sebagai seorang pemimpin harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat, arif, bijaksana, dan berpihak kepada para siswanya. Guru sebagai seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya, dalam hal ini adalah para siswanya. Dan guru sebagai seorang pemimpin harus mampu membangun semangat para siswa dan mampu memberikan motivasi kepada para siswa untuk dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. Dalam menjalankan peran sebagai guru, ada kalanya guru dihadapkan dalam situasi yang mengandung dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan sebuah situasi dilematis yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar, di mana kedua pilihan tersebut secara moral sama-sama benar, namun bertentangan. Sedangkan di lain pihak, bujukan moral adalah sebuah situasi ketika pendidik harus memilih keputusan benar atau salah. Disinilah peranan guru sebagai pengambil keputusan yang harus memandirikan, berpihak pada murid, kolaboratif, serta reflektif. Ketepatan dalam pengambilan keputusan dalam melancarkan arah dan tujuan pembelajaran, serta menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Dalam pengambilan sebuah keputusan akan ada dua hal yang kita temukan, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Oke, sekarang saya akan tunjukkan perbedaan di antara kedua hal tersebut. Bujukan moral itu adalah pilihan benar versus salah, yang mana sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ini berbanding terbalik dengan dilema etika, yang mana dalam dilema etika kita berbicara benar versus benar. Ini merupakan sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dari pengalaman itu, kita bekerja pada institusi pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu, karena kita harus memilih satu di antara dua keputusan benar yang bertentangan. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat, individual versus community. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. It's about justice versus mercy. Yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Dan yang terakhir adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Dalam pengambilan sebuah keputusan, ada 3 prinsip yang melandasinya. Ketiga prinsip ini yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini. Ketiga prinsip tersebut yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan yang terakhir adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sebagai guru harus bisa memastikan bahwa keputusan yang kita ambil merupakan sebuah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etis. Berikut merupakan 9 langkah yang telah disusun untuk memandu kita sebagai guru dalam memimpin pembelajaran, dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan, karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. Yang pertama, kita harus kenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai apakah itu? Itu yang harus kita analisis. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Lalu kita uji. Fakta tersebut benar atau salah. Lalu dilanjutkan dengan uji legal. Uji legal dalam hal ini adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Selanjutnya adalah uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Lalu, uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Selanjutnya, uji halaman depan koran. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran atau di sosial media? Apakah Anda merasa nyaman? Bila Anda tidak merasa nyaman, kemungkinan kasus tersebut bukan kasus dilema etika, namun bujukan moral. Selanjutnya, uji panutan atau idola. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi seperti ini? Lalu dilanjutkan dengan pengujian paradigma benar lawan benar, prinsip pengambilan keputusan,
investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan terakhir refleksikan. Dan tinjau lagi keputusan yang sudah Anda buat. Untuk membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan para siswa diperlukan kesamaan visi, budaya, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Keterampilan coaching dengan model Tirta akan membantu guru dalam melaksanakan tugasnya, mampu melihat paradigma pengambilan keputusan, serta berbagai sudut pandang sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan self-awareness atau kesadaran diri, self-management atau pengelolaan diri, social awareness atau kesadaran sosial, dan relationship skills atau keterampilan berhubungan sosial. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness agar bisa memprediksi efek dari keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil telah mempertimbangkan beberapa aspek dan mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, serta telah melakukan pengujian benar atau salah, yang mana di dalamnya adalah uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan, dan uji panutan. Ketika seorang pendidik telah melaksanakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut, maka niscaya keputusan yang diambil akan tetap menciptakan lingkungan yang positif dengan tetap melakukan refleksi terhadap keputusan yang diambil. Dalam mengambil keputusan yang berdampak positif bagi lingkungan, tentunya terdapat berbagai kesulitan yang terjadi di lapangan. Di dalam satuan pendidikan, sering terjadi saat dalam mengambil keputusan kita akan menghadapi kendala dilema etika. Sebagai contoh, menghadapi masalah yang berkaitan dengan para siswa. Di masa pandemi ini, ada siswa yang tidak pernah mengumpulkan tugas selama pembelajaran karena membantu merawat ibu yang sedang sakit, sementara ayahnya sedang merantau keluar kota. Atau ada siswa yang tidak bisa mengumpulkan tugas karena terkendala tidak memiliki kuota atau wilayah yang susah sinyal. Ketika hendak pembagian rapor tengah semester, nilai tugas anak tidak ada sehingga rata-rata nilainya menjadi sangat rendah. Sebagai pendidik, tentunya kita akan mengalami sebuah dilema, di mana di satu sisi harus tetap jujur dalam memberikan nilai, namun di sisi lain kita memiliki rasa kasihan terhadap anak tersebut yang tidak mengerjakan tugasnya karena alasan yang logis. Keputusan yang diambil adalah tetap memberikan kesempatan kepada anak tersebut dengan meringankan tugas yang akan dikerjakannya. Di satu sisi, keputusan yang diambil mengalami kendala dari rekan sejawat yang kurang setuju dengan keputusan tersebut karena tidak adil bagi siswa lainnya yang rajin mengumpulkan tugas. Akhirnya, setelah dijelaskan kondisi sebenarnya, rekan sejawat dapat menerima keputusan yang diambil tersebut. Keputusan yang diambil seorang guru mempengaruhi pengajaran yang menciptakan merdeka belajar pada siswa. Keputusan tersebut tentunya dapat membentuk karakter siswa serta mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Tentunya, ia akan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan pendidikannya, sehingga ia dapat memperoleh pendidikan yang layak demi masa depannya. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pendidik sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan para siswanya. Jika seorang pendidik mengambil keputusan yang kurang arif dan bijaksana terhadap dilema yang dihadapi dengan para peserta didiknya, maka hal ini akan berdampak kepada hal-hal negatif yang akan terjadi bagi para peserta didik tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan para siswa, khususnya terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya.
Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan siswa, sehingga dapat membentuk karakter siswa serta mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.